sosial. Boleh atau nggak sih kita memanfaatkan teknologi AI? Yuk kita bahas bersama di materi perubahan sosial mengenai AI ini. Kita juga bakal membahas tentang faktor dan juga dampaknya yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Faudel. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana artificial intelligence itu berkembang. Pada abad ke-17, René Descartes itu bertanya kepada dirinya sendiri. Dia membuat suatu pemikiran. Dia bertanya, apakah manusia bisa membuat penemuan yang dapat berpikir sendiri? Dari situ timbullah banyak sekali penemuan-penemuan baru, sampai pada akhirnya Alan Turing pada tahun 1945 menemukan gagasan tentang computing machinery intelligence, yang dimana dia itu memperkuat gagasannya dengan Turing test. Lalu dilanjutkan oleh John McCarthy pada tahun 1958 di konferensi Dartmouth. Dia berkata bahwa kita bisa membuat suatu penemuan yang berdasarkan pemikiran atau kecerdasan buatan, yang dilanjutkan oleh Tesla pada tahun 2020 dengan penemuannya itu ChatGPT, yang akhirnya berlanjut sehingga jadi AI yang sekarang bisa menggenerate video dan juga suatu gambar. Lalu dari situ timbullah segala pertanyaan, bagaimana AI itu sendiri berkembang. Pada dasarnya AI itu berdasar dari suatu kecerdasan buatan yang direplikasi dari kecerdasan manusia itu sendiri, di mana kecerdasan manusia berdasar pada pola pikir yang mengembangkan gagasan, pemikiran, dan hasil jawaban, yang dimana itu dibuat, diduplikasi menjadi suatu teknologi yang dapat berpikir sendiri, yaitu artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk dari perubahan sosial AI atau artificial intelligence ini. Perubahan sosial AI ini tergolong ke dalam beberapa perubahan sosial. Salah satu diantaranya adalah yang pertama, perubahan sosial cepat atau revolusioner. Mengapa perubahan sosial AI ini tergolong ke dalam perubahan sosial cepat atau revolusioner? Karena dari sistem pelaksanaannya, perubahan sosial AI ini mengalami lonjakan perubahan yang sangat cepat. Kita bisa ambil contoh atau kita bisa lihat ketika dulu masyarakat membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mengadopsi teknologi atau perubahan baru, tetapi kini masyarakat hanya butuh beberapa tahun saja untuk mengadopsi perubahan sosial AI ini. Seperti contohnya ChatGPT yang tadi dikatakan oleh Faudel. ChatGPT itu rilis pada tahun 2022, tetapi hanya butuh beberapa bulan saja bagi masyarakat di penjuru dunia bisa mengakses ChatGPT. Oleh karena itu, mengapa perubahan sosial AI ini tergolong ke dalam perubahan sosial cepat? Karena dalam sistem pelaksanaannya perubahan sosial AI ini mengalami lonjakan perubahan yang sangat cepat dan juga bisa diadaptasi oleh masyarakat dengan cepat. Kemudian perubahan sosial AI juga tergolong ke dalam yang kedua, perubahan sosial besar. Mengapa? Hal ini bisa kita lihat dari modernisasi, di mana AI ini mengarah atau mengubah kebiasaan masyarakat itu lebih ke arah modern, efisien, dan juga berbasis teknologi. Kita bisa lihat juga dari beberapa aspek kehidupan masyarakat. Aspek yang pertama diantaranya aspek ekonomi, yaitu seperti di gudang Amazon, mereka sudah mulai menerapkan sistem penjagaannya itu menggunakan AI atau robot. Kemudian dari segi pendidikan juga, tak jarang murid atau siswa atau seperti yang tadi kita contohkan, murid itu sudah mulai menggunakan personalisasi atau tutor belajar oleh AI. Kemudian dari segi kesehatan sudah mulai munculnya juga AI yang bisa mendeteksi penyakit hanya dalam waktu singkat. Kemudian dari segi transportasi juga munculnya mobil yang bisa kita kendarai tanpa harus ada sopirnya, atau teknologi ini disebut sebagai self-driving car. Itu juga tidak luput dari pengaruh AI. Kemudian selain dari modernisasi, perubahan sosial AI tergolong ke dalam perubahan sosial besar juga, karena perubahan sosial AI ini mempengaruhi perubahan dari segi interaksi sosial, di mana tidak jarang komunikasi masyarakat atau komunikasi manusia itu sudah tergantikan perannya oleh AI. Kita bisa ambil contoh dari aspek pekerjaan, beberapa bank itu tidak menggunakan lagi customer service, tetapi customer service itu digantikan perannya oleh AI. Kemudian beberapa pembelajaran juga dilakukan daring dan ada pekerjaan jarak jauh yang berbasis dengan AI atau yang sempat disampaikan oleh kelompoknya Safira.
itu juga tidak bisa kita pungkiri bahwa pekerjaan jarak jauh pastinya ada sangkut pautnya oleh AI, sehingga daripada itu perubahan sosial AI ini mempengaruhi juga dari segi interaksi sosial manusia. Sehingga saya simpulkan bahwa perubahan sosial AI ini tergolong ke dalam perubahan sosial besar karena dalam sistem pelaksanaannya mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, seperti yang tadi saya sebutkan, dari aspek ekonomi ada, aspek pendidikan ada, dari aspek kesehatan maupun transportasi juga terpengaruhi. Kemudian yang ketiga, perubahan sosial AI ini juga tergolong ke dalam perubahan sosial direncanakan. Mengapa? Karena dalam sistem pelaksanaannya, perubahan sosial AI ini menghilangkan beberapa hal, tetapi sudah merencanakan untuk menggantikan dengan hal yang baru. Untuk hal yang hilang itu digantikan dengan hal yang baru, seperti mungkin dari aspek pekerjaan yang saya sebutkan tadi, customer service manual itu hilang digantikan oleh AI, kasir manual juga hilang, tetapi munculnya lowongan pekerjaan baru seperti data scientist, AI engineer, digital marketer, bahkan content creator yang berbasis AI. Jadi mungkin pekerjaan manual seperti kasir manual, customer service itu hilang, tetapi ada lowongan pekerjaan baru yang berbasis AI itu muncul. Kemudian dari segi pendidikan juga beberapa perguruan tinggi memunculkan jurusan baru, yaitu jurusan seperti data scientist yang berkaitan dengan lowongan pekerjaan baru yang diciptakan yang berbasis AI itu. Kemudian dari segi sistem sosial, adanya regulasi yang dibuat pemerintah menanggapi adanya AI ini, di mana pemerintah menegaskan bahwa penggunaan AI ini harus digunakan sebaik-baiknya dan jangan disalahgunakan. Oleh karena itu, mengapa perubahan sosial AI ini tergolong ke dalam perubahan yang direncanakan? Karena dalam sistem pelaksanaannya, perubahan sosial ini menghilangkan suatu hal tetapi sudah direncanakan untuk digantikan dengan hal yang baru. Sehingga daripada itu, saya simpulkan bentuk dari perubahan sosial AI ini terklasifikasikan menjadi tiga bentuk, yaitu perubahan sosial cepat, perubahan sosial besar, dan juga perubahan sosial yang direncanakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh baik, selanjutnya ada faktor penyebab dari munculnya AI sebagai perubahan sosial. Faktor penyebabnya ini terbagi menjadi faktor internal, faktor eksternal, faktor penghambat, dan faktor pendorong. Faktor internal yang pertama, kebutuhan efisiensi dan kenyamanan. Masyarakat ingin segala sesuatu lebih cepat, praktis, dan mudah digunakan. Karena masyarakat terbiasa dengan gaya hidup serba instan, muncul dorongan untuk menggunakan teknologi yang mampu memberi jawaban cepat dan solusi praktis. Akhirnya AI ini muncul menjadi solusi dari gaya hidup ini, baik di pendidikan, kesehatan, hingga hiburan. Faktor internal yang kedua, tingkat pendidikan dan pengetahuan. Masyarakat yang semakin mudah menerima dan memanfaatkan teknologi baru. Misalnya banyak sekolah maupun kampus di Indonesia sudah terbiasa menggunakan platform belajar digital atau teknologi AI untuk mencari sumber informasi maupun sumber materi untuk belajar. Selanjutnya ada faktor eksternal, perkembangan teknologi global, kemajuan ilmu komputer yang pesat di dunia internasional, seperti kemajuan ChatGPT atau robot AI di luar negeri mendorong masyarakat Indonesia ikut mulai menggunakan produk AI tersebut untuk pekerjaan sehari-hari. Faktor eksternal yang kedua, persaingan internasional. Negara dan perusahaan saling berlomba mengembangkan produk berbasis AI, di mana perusahaan besar seperti Google ataupun Microsoft saling berlomba-lomba untuk membuat produk berbasis AI terbaru, sehingga mendorong negara lain ikut serta beradaptasi untuk menggunakan produk AI tersebut. Selanjutnya adalah faktor penghambat dan pendorong yang akan dijelaskan oleh David. Oke, selanjutnya ada faktor pendorong dan juga faktor penghambat. Saya akan jelaskan dari faktor pendorong yang terlebih dahulu. Faktor pendorong yang pertama itu adalah tingkat pendidikan dan kesadaran digital. Seseorang atau individu yang memiliki tingkat pendidikan yang baik itu akan lebih mudah memahami dan lebih mudah memanfaatkan teknologi baru seperti AI. Semakin tinggi keterampilan digital mereka, semakin cepat juga mereka dapat menerima perubahan dan memanfaatkan perubahan tersebut. Contohnya itu seperti mahasiswa dan pelajar yang sudah terbiasa menggunakan aplikasi-aplikasi belajar digital. Dia akan terbiasa menggunakan, dia akan beradaptasi lebih cepat menggunakan platform-platform berbasis AI seperti Gemini, Duolingo, dan ChatGPT. Yang kedua itu ada globalisasi. Globalisasi
membuat arus informasi dan teknologi dari negara maju itu dapat berkembang dan menyebar ke seluruh dunia. Seperti AI itu yang awalnya berkembang pesat di Amerika, Tiongkok, dan Eropa, itu dapat menyebar dengan cepat ke Indonesia dengan melalui aplikasi digital dan media sosial. Yang ketiga itu ada orientasi ke masa depan. Orientasi masyarakat, perusahaan maupun pemerintah itu semuanya mendorong untuk itu semuanya menegaskan untuk mendorong penggunaan AI agar kita tidak tertinggal oleh zaman. AI ini juga dianggap sebagai kunci revolusi industri 4.0. Jadi alasan kuat itulah yang mengharuskan kita untuk menggunakan AI. Baik, selanjutnya ada dampak positif munculnya AI. Yang pertama, efisiensi kerja. Banyaknya pekerjaan yang dulunya membutuhkan waktu lama sekarang bisa lebih cepat dengan bantuan AI. Contoh yang seperti menganalisis data, desain, penerjemahan, dan kesehatan. Yang kedua, inovasi dan kemajuan teknologi. AI mendorong teknologi menjadi lebih canggih lagi. Seperti sekarang, adanya mobil tanpa supir atau self-driving car. Yang kedua, asisten virtual atau Google Assistant dan juga ChatGPT. AI juga digunakan dalam media medis, dalam bidang medis untuk mendeteksi penyakit lebih cepat. Contohnya, AI digunakan untuk menganalisis hasil ronsen atau MRI sehingga dokter bisa lebih cepat menemukan hasil gejala kanker. Kemudian yang ketiga, kemudahan akses informasi. Dengan adanya AI, informasi bisa lebih cepat didapat, struktur, dan relevan. Ini mengubah cara belajar, bekerja, dan berkomunikasi sosial. Kemudian yang keempat, perubahan pola interaksi. AI memunculkan cara baru untuk berkomunikasi, seperti adanya penggunaan bot, rekomendasi media sosial, bahkan teman virtual. Kemudian setelah dampak positif, ada juga dampak negatifnya. Yang pertama, perubahan dunia kerja. Banyaknya pekerjaan yang manual atau rutin yang dapat digantikan oleh AI sehingga memicu beberapa pengangguran di sektor tertentu. Kemudian yang kedua, kesenjangan sosial dan digital. Tidak semua masyarakat bisa menggunakan teknologi AI sehingga munculnya antara kelompok yang menggunakan teknologi dengan kelompok yang tertinggal. Kemudian yang ketiga, masalah etika dan privasi. Data pribadi kita bisa disalahgunakan oleh AI, termasuk penyebaran informasi palsu atau hoax. Kemudian yang keempat, ketergantungan pada teknologi. Masyarakat bisa semakin bergantung pada teknologi sehingga mengurangi kreativitas, interaksi secara langsung, serta dapat mengurangi kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya simpulannya yaitu AI merupakan bentuk perubahan sosial yang memang akan terjadi jika kita berkaca pada revolusi yang telah terjadi sebelumnya. Kita sebagai masyarakat yang menerima perubahan dan juga globalisasi secara signifikan harus bisa menerima dan mengubah persepsi terhadap AI bukan untuk mengacam, melainkan sebagai kekuatan bagi masa depan. Oke, ada yang ingin bertanya? Nama saya Fasiana Verika dari kelompok 5. Izin bertanya, ini kan tentang AI. Tadi juga udah dipraktekin drama tentang seorang murid yang menggunakan AI. Jadi menurut tanggapan kalian sebagai murid gitu, sebagai pelajar, AI ini bisa menjadi peluang atau malah jadi tantangan yang sangat besar untuk pelajar gitu, bagi pelajar untuk mencapai masa depan. Ya. Makasih. Makasih. Saya izin menjawab. Bagaimana itu berubah menjadi tantangan atau peluang? Tentu ketika kita lihat hal itu sebagai tantangan, namun kita juga harus bisa lihat sebagai peluang. Yang dimana Cina, Amerika, dan juga India itu beberapa negara yang berhasil menggunakan AI tanpa mengurangi rasa kemampuan berpikir kritis pelajarnya. Yang dimana AI itu membantu mereka untuk berpikir secara logis, bukan mencari jawaban instan saja. Karena para guru telah dilatih, telah diberi edukasi, dan telah diberi observasi bagaimana cara menangani para murid-murid tersebut agar mereka dapat menggunakan AI, namun tetap berpikir kritis dan berkembang untuk kemampuan individu masing-masing para murid, yang akhirnya akan berdampak langsung pada masa depan mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna untuk masyarakat. Saya mau nanya, perkenalkan nama saya Farina Sinta dari absen 16 dan dari kelompok 12. Saya mau bertanya,
bagaimana sih cara kita mengelola resiko ataupun dampak negatif dari teknologi AI ini. Yang seperti kita ketahui itu kan AI itu terkadang bisa lebih secara pengetahuan lebih memadai daripada manusia. Dan bagaimana cara kita menyelaraskan AI ini dengan nilai-nilai manusia, nilai-nilai individu manusia. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nurmal Firdaus dari kelompok 5. Kelompok 3 izin bertanya. Kan sekarang lagi marak-maraknya nih tren foto sama idola di AI nih, dengan mengirim foto kita dan idola kita. Nah, menurut kalian nih, AI ini aman gak sih untuk menjaga privasi kita, muka kita atau data-data yang lain kalau kita kirim ke AI tersebut? Nah, semisal kalau aman, apa sih yang bisa meyakinin buat kita nih sebagai pengguna AI itu kalau itu tuh aman buat kita pakai gitu? Terima kasih. Jawab, Angel. Saya izin jawab tadi. Apakah data tersebut aman atau aman? Bagaimana cara kita meyakinkan bahwa pengguna itu bisa aman gitu? Yang pertama, tentu saja kita tidak bisa menggunakan AI secara asal. Ada beberapa AI yang memang kita bisa gunakan dan privasi yang datanya itu memang aman. Salah satunya itu AI yang sudah terafiliasi dengan Play Store atau yang sudah terdaftar di Play Store seperti ChatGPT, Gemini, DeepSeek ataupun Queen AI. Namun ada beberapa AI lain yang dimana setelah kita cari tahu di data aismartblog.com dan juga fairhouse.com yang dimana di sana itu membahas bagaimana plagiarisme dan juga penyalahgunaan data dan privasi itu terjadi sebanyak 74% karena AI yang digunakan itu ternyata mengambil data para pengguna dan hal tersebut sangat disayangkan karena beberapa hal yang kita tahu bahwa kita itu sering menggunakan AI untuk kepentingan kita sendiri ya kan. Nah di sini kita cara bagaimana membedakan AI yang aman ataupun AI yang tidak aman adalah dengan AI yang sudah terafiliasi dengan Play Store tadi, seperti contohnya tadi. Nah, yang tidak terafiliasi, kita harus bisa lihat bagaimana latar belakang AI tersebut dikembangkan. Ada beberapa AI yang memang dikembangkan oleh para hacker untuk mencuri data pengguna, gitu. Oke. Nah, di sini kita harus mencari tahu dulu AI itu apa kan? AI itu adalah mesin, yang dimana mesin itu adalah bagian dari penemuan manusia. Namun ketika kita ingin membuat manusia menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya, tentu saja dengan norma-norma yang ada, maka kita harus dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang dimana manusia itu membutuhkan manusia lainnya. Yang pada akhirnya ketika manusia ini berkembang secara signifikan, kita memang bisa menggunakan AI. Namun kita tidak bisa menggantikan manusia itu sendiri karena manusia itu berdampak untuk manusia lainnya secara psikologis. Yang dimana psikologis adalah dampak besar dalam manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, kemampuan, dan juga kualitas diri mereka. Yang dimana norma-norma sosial tentu saja dapat mendukung hal tersebut. AI dapat menjadi bagian namun sebagai faktor pendukung. Namun manusia tetap sebagai faktor utama karena nilai dan norma sudah melekat pada diri manusia sejak lahir. Kalau sekarang itu udah ada belum mengenai undang-undang tentang penggunaan AI ini? Kalau dari Hanya undang-undang ITE. Apakah khusus untuk AI ini sendiri sudah? belum. Kalau untuk khusus AI-nya itu sendiri belum ada. Karena itu kan negara-negara seperti kita, apalagi negara-negara maju itu Cina, Amerika, India, dan juga negara Inggris, Eropa lainnya, itu mereka memang belum menggunakan kebijakan secara spesifik untuk AI. Karena AI ini memang penemuan besar dan begitu cepat, sehingga mereka ini masih harus merekonstruksi bagaimana AI ini harus dikendalikan. Dan saya harap juga dalam Indonesia itu sendiri harus ada kebijakan memang menangani AI, karena tanpa ada kebijakan itu sendiri AI bisa merajalela tanpa ada batasan ya kan, yang dimana banyak kerjaan bisa tergantikan. Dan tadi kan kamu kan kelompok kalian menyebutkan untuk bahwa AI itu hanya faktor pendukung, tapi tetap manusia sebagai faktor utamanya. Tadi juga saya menyebut mengenai bagaimana cara menanggulangi resikonya, jadi resiko penggunaan AI kalau dari kami. Menanggulangi resiko, nanti itu akan berubah. Karena apa benar? Ada menanggulangi resiko. Karena sering kita menangani resiko. Namun, iya barang yang jawab. Bisa jawab lagi. Cara kita, jadi pendapat pribadi kami ya,
bagaimana cara menanggulangi AI agar kita bisa mengetahui faktor-faktornya. Itu dengan beberapa cara, salah satunya itu mengetahui bagaimana cara kita menggunakan AI. Meskipun kita sering menggunakan AI dan kita tahu AI adalah mesin yang bisa berpikir untuk memberikan jawaban kepada kita, namun kita juga harus memvalidasi jawaban tersebut. Yang dimana cara kita untuk berkembang adalah salah satunya dengan berpikir kritis. Berpikir kritis adalah ketika kita membuat suatu pertanyaan, namun pertanyaan tersebut itu bercabang atau berdasarkan dari berbagai macam dasar atau berbagai macam dasar wawasan gitu kan. Nah, dari berbagai macam dasar wawasan itu kita kembangkan, kita satukan lalu menjadi pertanyaan. Dan pertanyaan tersebut kita tanyakan kepada AI agar AI tersebut bisa memberikan jawaban, namun kita tetap memvalidasi jawaban tersebut dengan cara apa? Dengan cara mencari tahu lebih dulu. Dan penggunaan AI memang harus dibatasi dengan tidak selalu bergantung pada AI, yang dimana tidak semua jawaban itu kita harus tanyakan kepada AI. Jadi kita pun harus bisa berkembang secara mandiri dengan apa? Dengan memvalidasi atau mencari tahu, belajar dan juga hal lainnya untuk dapat berkembang tanpa menggunakan AI. Karena di sini AI tetap sebagai faktor pendukung. Dalam faktor pendidikan sendiri, guru tetap sebagai faktor utama untuk berkembangnya murid, bukan AI. Karena AI di sini sebagai faktor pendukung. Dan juga kita butuh dukungan dari berbagai macam pihak, salah satunya orang tua, kerabat, teman, dan juga saudara, agar kita bisa lihat bagaimana kita bisa berkembang tanpa AI sebagai faktor utama. Karena di sini kami berbicara bahwa AI itu sebagai faktor pendukung. Sekian dari kelompok kami, karena kami juga masih sama-sama belajar. Maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.